Ya, kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai PPKM efektifkah. Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan dua narasumber lainnya. Ada Pak Diki Budiman, ahli epidemiologi Griffith University, dan juga Dr. Giovanni Van Nempel, kawal COVID-19. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah Mbak. bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Saya mau ke Dr. Giovanni terlebih dahulu. Dokter, mengenai bagaimana evaluasi PPKM ini sudah ditegur Presiden begitu. Kalau evaluasi dari Dr. Giovanni sendiri seperti apa? Terkait data mungkin? Iya, jadi kalau kita ekspektasinya sama tapi pendekatannya tetap sama gitu, mungkin ada sesuatu yang kurang tepat dari bagaimana kita mendekati masalah ini. Jadi tidak mengherankan kalau tidak efektifnya program ini sebab dari skala yang kita hadapi saat ini lebih besar daripada awal pandemi itu terjadi. Maka kalau kita lihat dari jumlah kasusnya, jumlah kasus yang aktif, tingkat positivitas ketika kita melakukan tes, banyak sekali di bawah ideal gitu. Sehingga kita juga mengalami sesuatu yang persebaran virusnya sangat cepat, tapi kita tidak meningkatkan kemampuan untuk menguranginya. Tidak meningkatkan kemampuan untuk menguranginya ya. Faktor-faktor itu apakah seiring dengan banyaknya aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal, dokter? Betul sekali. Jadi kita nggak mungkin mengharapkan kasus akan turun ketika satu aktivitas masyarakat tetap pada kondisi yang sama. Dan yang kedua, kita tidak mengetahui siapa yang sebenarnya terkena dan tidak melakukan tracing untuk melakukan isolasi kepada orang-orang yang saat ini positif, begitu. Dan ini mengkhawatirkan karena kalau kita lihat trennya, jumlah kasus orang yang dites setiap harinya, itu masih sangat sedikit sekali. Setidaknya kalau kita bandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia, hal ini masih sangat jauh dari ideal. Baik, kalau di segmen satu tadi kita sudah ngobrol sedikit dengan Pak Heri, begitu dari Satgas COVID-19. Beliau mengatakan kalau meski ya angkanya naik namun rasio kematiannya turun. Padahal kan sebenarnya targetnya juga menekan angka penyebaran ini. Menurut Anda ini termasuk salah satu hal negatif dari PPKM ini? Hal positif maksud saya? Jadi kita nggak bisa mengevaluasi dampak dari pembatasan ini pertama dari hanya 2 minggu penerapan. Kita mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk melihat dampak yang sebetulnya. Karena kalau kita hanya 2 minggu kemudian kita lakukan evaluasi, yang kita evaluasi adalah orang-orang yang sudah dirawat saat ini. Dan tentu situasinya berbeda karena mereka berada dalam perawatan tim medis. Tapi kalau kita ingin mengidentifikasi untuk pencegahan orang-orang yang supaya tidak tertular lagi dan menurunkan angka kematiannya pada kelompok yang rentan, maka kita perlu melakukan pendekatan yang mungkin berbeda dari yang dilakukan. Baik, saya ke Pak Diki. Pak Diki, sebenarnya kita tadi di tahapan apa sih Pak? Karena kan vaksin sudah ada nih, kita akan divaksinasi seluruh Indonesia. Namun kenapa masyarakat terkesan buru-buru untuk melakukan aktivitas normal gitu? Apakah masyarakat ini mau nanti ditambah 2 tahun lagi mungkin COVID-19-nya? Ya ini kita tentu tidak bisa juga terlalu menitik beratkan hanya pada masyarakat ya. Jadi pemerintah juga harus introspeksi ya, karena strategi komunikasi risiko yang dibangun itu masih belum terlalu banyak berubah. Kecuali kemarin nih, Pak Presiden sudah bicara apa adanya. Nah itu satu sinyal sangat positif, bagus. Dan ini harus diikuti oleh staf di bawahnya, para menteri, jajaran-jajaran yang terutama terlibat di pengendalian pandemi dari mulai pusat sampai daerah. Jadi glorifikasi, ya, kemudian optimisme berlebihan itu tidak pas dibangun dalam situasi pandemi. Tapi menarik yang Anda katakan, Presiden memulai untuk berbicara apa adanya. Apakah selama ini memang tidak apa adanya Satgas Covid dan lain-lain atau pemerintah yang menanganinya? Saya melihat data yang ditampilkan tidak apa adanya, ya. Karena begini, kalau bicara ini saja sebelumnya Pak Presiden kan disodori data. Kalau beliau kan bukan yang menganalisa, beliau pasti disodori data nih. Beliau membuat statement beberapa waktu lalu bahwa situasi kita bagus, tidak bagus dari sisi kesehatan dan dari sisi ekonomi. Kan ada statement beliau begitu. Belakangan besoknya atau beberapa waktu setelah itu saya sih tidak pernah mention beliau ya, tapi di Twitter saya mengingatkan bahwa ada pas
di sini dari Sydney, malah dari Australia, ini ada satu lembaga independen yang mengeluarkan ranking. Ya. Jadi pas beliau menyampaikan begitu, keluarlah hasil ini, di mana posisi Indonesia dari sisi kesehatan dan ekonomi ya terpuruk gitu. Nah, itulah yang disebut dengan data yang apa adanya gitu. Jadi saya menghimbau para pensuplai data pada beliau ini harus sangat berbasis pada data apa adanya. Karena kalau tidak, ya kita akan misleading, kita misinterpretasi, kita misekspektasi juga, ya, dan kita juga akan jadi salah strategi, ya salah strategi. Karena data yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kita harus tahu bahwa test positivity rate kita tuh nggak pernah di bawah 10% sejak pandemi loh. Nggak pernah di bawah 10%. Dan trennya terus meningkat. Mau ada PSBB ataupun nggak ada PSBB, bahkan ada PSBB modifikasi dengan macam-macam. Saya sebutnya PSBB modifikasi. Karena yang aslinya regulasi itu kan PSBB. Nah, karena kalau bicara PSBB sekalipun, kita harus berbasis regulasi. Jadi PSBB ini hasil buah karya para pakar Indonesia untuk mengintervensi satu situasi dengan seperti pandemi ini. Dan itu kalau dari banyak orang seperti itu, artinya itulah yang cocok. Jadi PSBB itulah lockdown-nya Indonesia. Jadi tidak ada aktivitas sosial, tidak ada aktivitas apapun, kotanya mati. Saya terlibat dalam beberapa proses pembuatan ini ya, proses ini. Dan itu belum pernah saya lihat. Walaupun yang pertama Maret itu pun, itu masih ada kelonggaran-kelonggaran. Jadi kita harus belajar setialah pada kita amanat regulasi ini. Karena PSBB ini selain dia intervensi tambahan, tapi mahal, ongkosnya mahal, ekonomi, sosial, politik, sehingga harus benar-benar smart kita pakainya, dan artinya akan signifikan kalau berulang-ulang, karena takut ini ekonomi yang terjadi tidak dapat keselesaikan ya Pak dengan tidak cepat. dapat juga ekonominya. Iya. Oke, baik. Kembali ke Dr. Giovanni. Dr. Giovanni, kalau bicara soal data yang menurut Pak Diki tadi kurang terbuka, apakah Anda juga merasakan hal itu selama ini? Dan sebenarnya data yang betul seperti apa Pak Dokter? Jadi betul sekali yang dikatakan Dr. Diki tadi, bahwa ada persoalan data yang mungkin selama ini menjadi persoalan, kita tidak melihat data yang sebenarnya. Yang pertama adalah dari setiap hari kita di kawal COVID itu melakukan rekapitulasi data yang dikeluarkan oleh pusat dan juga daerah. Lalu ada diskrepansi di antara jumlah yang dilaporkan oleh kedua lembaga ini. Yang kedua adalah kita tidak melihat jumlah testing itu meningkat sejak setahun, hampir setahun sejak pandemi berjalan. Kita selalu ada di angka sekitar 25.000 orang yang dites setiap harinya. Pertanyaannya adalah, mengapa ini selalu terjadi, dan apa strategi pemerintah untuk meningkatkan ini? Karena tanpa testing yang tinggi, dan juga tadi yang disebutkan oleh Dr. Diki tentang setia kepada regulasi yang sudah ditetapkan, kita nggak mungkin bisa mengidentifikasi siapa yang carrier, siapa yang membawa virus ini, dan dengan demikian kita nggak mungkin bisa mengontrol pandemi ini. Baik. Lalu seharusnya kebijakan yang pas seperti apa? Apakah kembali PSBB seperti awal-awal kita kena COVID-19 ini, Dokter? Kita menghadapi begini, PPKM itu skalanya lebih kecil daripada PSBB yang tahun lalu didengungkan begitu. Padahal kita mengalami skala yang dihadapi saat ini, pandeminya dari jumlah kasusnya kita sudah mencapai 1 juta kasus. Itu skalanya lebih besar dibandingkan awal pandemi. Jadi kiranya mungkin tidak tepat atau tidak masuk akal ketika pendekatannya lebih mikro daripada skala yang jadi bertolak belakang ya Dokter ya, seharusnya terbalik treatmentnya. Exactly, betul. Tapi apakah PPKM yang mungkin atau PSBB yang akan diberlakukan jikalau pemerintah mengiyakan kembali PSBB, apakah tidak berdampak dengan sektor-sektor lain seperti ekonomi dan lainnya yang dikhawatirkan akan kembali turun, Dokter? Pasti, tentu saja. Itu tidak terelakkan gitu. Tapi kalau pendekatannya, kita dari awal kan mengatakan bahwa kita khawatir terhadap itu, bisa dijustifikasi dan sah kekhawatiran itu. Maka harus disiapkan instrumen kebijakan lain yang bisa menjadi safety net atau jangka pengaman bagi orang-orang yang mungkin terdampak.
Tapi juga kalau kita bayangkan, kalau penerapannya hanya 2 minggu, setiap 2 minggu kita evaluasi, itu kan menimbulkan ketidakpastian juga dalam melakukan aktivitas ekonomi. Oke, setelah 2 minggu apa yang akan terjadi? Boleh nggak kita melakukan aktivitas saat ini? Ini kan akan menjadi kebingungan tersendiri sebenarnya ketika orang beraktivitas ekonomi juga. Baik, baik. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah ini sejalan dengan data yang tiap hari dilaporkan ke pemerintah, dokter? Ini sebenarnya kalau kembali kepada kitanya, kalau istilahnya dokter Diki tadi, kita bicara pada apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu 3T, test, trace, dan treat, gitu. Nah, maka tanggung jawab ini selain dengan 3M, tanggung jawab kepada masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintah yang punya kontrol, punya power untuk melakukan 3T. Maka kita tingkatkan rasio ini, setiap 1 orang kita temui 30 orang, tapi hal ini juga nggak mungkin dilakukan ketika aktivitas masih berjalan dengan normal. Kita nggak mungkin punya tenaga untuk melakukan tracing ketika semua orang masih beraktivitas, masih berjalan, dan masih ada mobilisasi. Baik, terakhir Dr. Giovanni, sebagai yang mengawal bagaimana penanganan COVID-19 ini di Indonesia, apa saran yang urgent harus dilakukan pemerintah saat ini menurut Anda? Kita perlu menekan angka kematian bagi kelompok yang rentan. Ini yang sangat mengkhawatirkan, karena kalau kita lihat proporsinya, kelompok rentan itu paling tinggi. Yang kedua, mungkin saja di sini ada kelompok rentan yang miskin yang lebih terdampak karena mereka tidak bisa mengakses kesehatan, dan itu dampaknya lebih besar. Maka dari itu perlu dilakukan tadi 3T, serius dilakukan oleh pemerintah, dan juga pertimbangkan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Diki mengenai kebijakan PSBB yang bisa lebih efektif. Baik, terima kasih Dr. Giovanni sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Mbak April. Baik. Terima kasih Dr. Diki. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Diki mengenai seperti apa seharusnya dari kacamata epidemiologi Indonesia ini menghadapi transisi. Vaksin sudah ketemu, namun masyarakat tetap harus melakukan 3M dengan benar. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.